Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah di bawah atau yang kita dapat laksanakan di masjid kebanggaan kita pada kali ini. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ada perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala sering ingatkan kepada kita, yaitu perbuatan tentang beristiqomah. Istiqomah artinya senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan setelah kita menemukan jalan yang benar. Istiqomah atau yang disebut dengan konsisten melakukan perbuatan sehingga kita senantiasa berada di jalan yang benar setelah kita menemukan kebenaran. Istiqomah itu penting, namun ada hal yang perlu kita fahami lagi, bahwa ada yang harus menemani istiqomah itu. Ada yang harus menemani konsisten itu. Konsisten yang harus ditemani dengan komitmen untuk berbuat baik. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Bapak dan Ibu sekalian, dalam hadis yang barusan Al-Fakir sampaikan, sesungguhnya perbuatan itu tergantung dengan niat, dan sesungguhnya manusia, setiap orang akan mendapatkan apa yang ia perbuat, apa yang ia niatkan. Allah Subhanahu wa taala betapa menyayangi kita. Ada satu ayat yang menunjukkan betapa kasih sayang Allah kepada manusia itu sangatlah besar. Ketika kita untuk ingin melakukan kebaikan, maka Allah sediakan jalan hanya dengan niat kebaikan. Setiap langkah kita setelah kita meniatkan kebaikan itu sudah bernilai pahala. Padahal baru niat sekarang nih Pak, Bu. Bismillah, saya ingin nanti sholat asar berjamaah lagi di Masjid Al-Jabar. Setelah kita meniatkan itu, langkah kita ke depan, satu langkah setelah kita meniatkan kebaikan, itu sudah bernilai pahala. Betapa mudahnya Allah dalam memberikan pahala kepada kita. Tetapi untuk memberikan dosa kepada kita, Allah Subhanahu wa taala justru menghalang-halanginya. Ketika kita niat, nanti sholat asar saya mau meninggalkan sholat asar, atau saya ingin nyolong, itu tidak dihitung dosa sampai
manusia tersebut melakukan apa yang dia ingin lakukan dari perbuatan dosa. Ketika perbuatan kebaikan hanya dengan niat saja, setelah itu pahala. Tapi kalau kejelekan harus sampai kepada momentumnya kejelekan itu diperbuat, barulah dicatat sebagai dosa. Itu sayangnya Allah kepada kita, Bapak Ibu. Bahkan untuk berbuat baik saja, manusia Pak, Bu, berbuat baik tidak perlu saksi Pak. Bahkan jangan sampai ada yang menyaksikan itu. Sedekah saja, Allah mengatakan as-sadaqatu an tunfika malaka biyaminika haitsu la ya'rifu syamiluka. Ikhlas dengan bersedekah. Ikhlas itu adalah bersedekah dengan tangan kanan tanpa diketahui oleh tangan kiri. Beda kalau kita sedang bermaksiat, bagaimana cara Allah menjaga martabat kita, Pak Bu? Walladzina yarmuna al-muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada falan tuqbalu syahadatuhum abada. Ketika kita memfitnah seseorang melakukan zina, tapi kita belum membawa 4 orang saksi, maka kita tidak boleh diterima kesaksiannya seumur hidup. Coba, orang yang zina depan mata kita Pak, berduaan di zina, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana Allah menjaga aib seseorang Pak. Kemudian kata Allah, walam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kalau kita belum membawa 4 orang saksi, baru kita doang, gak diterima Pak kesaksiannya. Bahkan diancam, la tuqbalu syahadatuhum abada. Dia tidak akan diterima dan jangan terima kesaksian dari dia sampai seumur hidupnya. Bagaimana Allah menyayangi kita dengan cara menutup aurat kita. Padahal kalau masuk akalnya berarti kalau kita sedang melakukan zina nih Pak, ada yang menemukan satu orang, kita harus nunggu dia bawa 4 orang dulu agar kita dinyatakan bersalah. Tapi kalau kebaikan tidak demikian. Allah bukakan ganjaran itu, pintu itu, kapanpun Anda berbuat baik tidak perlu saksi. Allah akan tetapkan dia dengan pahala kebaikannya. Berbeda dengan cara Allah menjaga aib kita. Justru yang terjadi sekarang itu Allah berusaha menutup aib kita, tapi kita membuka aib itu terang-terangan. Bagaimana kita membuka aib kita terang-terangan? Dengan senangnya mempertontonkan aurat zaman sekarang Pak. Dengan bangganya memperlihatkan aurat. Padahal Allah tutup dengan ribuan cara agar manusia itu tidak beraib. Maksudnya agar aibnya tidak diketahui orang lain. Tapi manusia sendirilah yang membuka aib itu sehingga menghinakan dirinya sendiri di hadapan manusia yang lain. Bapak dan Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, begitulah keadilan Allah terhadap manusia. Sebetulnya terlalu baik Allah itu kepada kita. Untuk berbuat jahat harus tunggu momentum perbuatannya. Tapi untuk berbuat baik cukup dengan niat, maka langkah kita sudah berbuah kebaikan. Tapi ternyata fakta dan data membuktikan justru penduduk neraka lebih banyak ketimbang penduduk surga. Apa yang melatar belakangi semua itu? Ternyata adanya ketidakpercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terlena dengan dunia. Terlena dengan nikmatnya dunia. Imam Al-Ghazali memisalkan bagaimana kehidupan manusia di dunia itu dengan analogi bahwa ada seorang yang ingin mencari sebuah harta karun, satu harta karun. Ada 5 batu harta karun dan 6 mutiara yang harus dicari di dalam laut itu. Masuknya ke dalam laut,
mulai mencari 5 dan 6 harta karun tadi. Di tengah laut ternyata silau dengan semua keindahan laut. Ternyata silau dengan semua yang ada di dalam laut. Akhirnya melupakan tujuan-tujuan yang ingin dia gapai di awal tadi. Itulah bagaimana Imam Al-Ghazali memisalkan harusnya kita berkomitmen di awal. Cari 5 itu, cari yang 6 itu agar keluar dengan selamat. Jangan sampai kita tergoyahkan dengan segala keindahan-keindahan dunia. Cukup komitmen dengan satu tujuan, yaitu mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga memberikan manfaat umum bagi Bapak dan Ibu sekalian, khususnya bagi Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.